nggak mungkin ada orang yang nggak mau sehat dan nggak mau berbuat baik untuk lingkungan. Tapi biasanya mereka nggak tahu caranya gimana. Dan yang kedua, kalau mereka mau memilih pola makan yang lebih sehat dan ramah lingkungan, itu belum ada makanan yang gampang diakses, enak, dan harganya cukup affordable. Dari situ sih akhirnya kita kepikiran untuk membuat konsep makanan sehat berbasis nabati yang dikemas fast food, sehingga orang-orang yang belum makan sehat pun mau nyoba dan akhirnya bisa pelan-pelan mengadopsi pola makan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Tulang punggung negara kita itu kan disokong oleh entrepreneurship gitu kan. Tapi at the same time kita punya banyak sekali masalah lingkungan dan sosial. Jadi kalau misalnya kita pursuing entrepreneurship tanpa melihat dampak sosial dan lingkungannya, kita akan mungkin creating another problem. Jadi secara ekonomi kita developing, tapi secara lingkungan kita semakin rusak gitu. Karena itu menurut saya model social entrepreneurship itu penting banget untuk dipilih menjadi arahan di mana anak-anak muda bisa berperan. Jadi startupnya nggak melulu mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin gimana kita bisa berkontribusi gitu dengan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan sosial yang ada banyak banget di Indonesia. Kita harus tahu banget masalah yang mau kita tackle itu apa, dan kita benar-benar perlu berpikir secara sistematik masalah yang kita mau tackle, root cause-nya apa gitu. Karena kalau root cause-nya udah tahu, baru kita bisa menyelesaikan masalah dengan the right solution. Nah, terus dari situ kita harus mikir gimana caranya kita memberikan solusi ke masalah sosial atau ekonomi yang kita atau lingkungan yang mau kita tackle, tapi gimana dengan bisnis model yang bisa dimonetize gitu. Karena prinsip social entrepreneurship sendiri adalah gimana caranya kita memakai bisnis model untuk menyelesaikan masalah sosial, tapi bisnisnya sendiri harus profitable. Nah, dari luar memang akan sangat terbantu kalau misalnya dari private sector companies gitu ya, memberikan dukungan-dukungan melalui program CSR yang sifatnya bisa ngasih edukasi atau inkubasi untuk social entrepreneurship ini. Jadi ditemuin sama mentor, fostering peer learning, dan kalau bisa diberikan akses ke modal gitu ya, ke permodalan. Karena itu yang biasanya susah didapat oleh socialpreneur. Terus yang kedua dari segi pemerintah, kalau pemerintah bisa mengendorse atau at least bisa memberikan dukungan secara moral kepada anak-anak muda untuk berani menjadi socialpreneur, itu bagus banget gitu ya, karena mereka juga ngerasa disupport dan ngebantu building the ecosystem gitu supaya gerakannya lebih cepat lagi. Saya senang banget bisa ikutan dalam gerakan apapun yang sifatnya mendukung, mempercepat, menginspirasi lebih banyak anak muda untuk menjadi socialpreneur. Semoga program Buat Nyata Tujuanmu ini benar-benar bisa membantu anak muda yang punya idealisme untuk berani terjun menjadi socialpreneur, dan nggak cuma berani terjun, tapi actually the business can thrive in the future. Buat kamu yang punya mimpi menjadi socialpreneur, wajib ikutan program Secangkir Semangat Buat Nyata Tujuanmu.